Assalamualaikum. Selamat siang teman di Nederland ya. Hari ini saya kembali akan berbagi cerita ya, bahwa hari ini sangat dingin di Nederland, terutama di kota Oosterhout. Saya ingin membuat sesuatu, yaitu bakso Malang ala Reni in Nederland ya. Nanti kalian bisa saksikan bagaimana cara saya membuatnya dan bahannya apa saja. Kemudian satu lagi, saya juga akan membuat tempe. Ini sesuatu banget ya, karena begini teman, di Nederland itu susah. Ada yang jual tempe ya, tapi tempenya itu tidak bisa tahan lama, cepat sekali asam, busuk, disimpan di kulkas juga warnanya sudah berubah. Saya mau mencobanya untuk bikin sendiri ya. Kalian lihat step-stepnya saya membikin ya. Semoga nanti berhasil ya. Cuman ini kan di musim dingin ya, jadi mungkin agak lama untuk peragiannya ya, supaya matang ya. Jadi kalian saksikan yuk. Hari ini saya mau membuat satu masakan bakso Malang ala Reni in Nederland, dan satunya membuat tempe ya. Tempe, saya sudah membayangkan ya. Kalau pengen jadi bisa bikin sendiri. Bahannya, ragi tempenya itu saya sengaja beli di Indonesia. Saya lewat Just Tip kemarin ya. Sekarang saya mau eksekusi untuk membuatnya. Oke teman, saksikan yuk cara saya membuatnya. Oke, pasti enak, yummy, lekker. Oke. Halo teman. Nah, di hari yang dingin ini ya, setiap hari dingin karena sudah masuk musim dingin ya, saya Reni in Nederland mau bikin bakso Malang ya. Nah, ini bahan-bahan yang sudah saya siapkan ya. Ada es batu secukupnya saja. Saya tidak pasang berapa sendok, berapa ini ya. Jadi terserah kalian saja, nanti seporsinya kalian bikin ya. Ada es batu, tepung tapioka pasti, ada knoflook gehakt, knoflook ya. Jadi itu bawang putih yang sudah lembut, ada merica bubuk, ada baking powder ya, ada bumbu masako, ada garam, pasti garam, dan saya menggunakan pangsit. Nanti bikin pangsit juga, kulitnya sudah beli ya, sudah jadi. Ada telur putihnya saja nanti yang kita gunakan. Ada daging sapi, ini runder gehakt ya. Ini halal teman, kalian lihat nih ya, halal. Saya bersyukur sekali menemukan ini ya. Tidak ada, selalu tidak ada, dan kebetulan di Breda saya menemukan ini. Ada tepung bakso, mama suka. Ini nanti untuk 1 kilo daging ya, atau biar kenyal dan biar halus ya. Jadi ini untuk pengenyal saya gunakan itu, karena tanpa ini lenyek ya, empuk sekali, tidak bagus ya. Terus ada bawang goreng, ada tahu putih dipotong segitiga ya. Ini saya ada 10 biji, dan ada ayam. Daging saya campur dengan ayam ya, biar nanti enak ya. Kalau dengan daging saja saya pernah bikin itu warnanya gelap teman, dan keras ya. Jadi saya campur dengan ayam. Saya sudah sering membuatnya, tapi kali ini karena saya pingin ya bikin bakso Malang untuk di cuaca yang sangat dingin ini, pasti enak ya. Dan saya menggunakan chopper Mitochiba untuk membantu pengerjaan saya supaya mudah dan cepat lembutnya ya. Oke teman, kita saksikan nanti ya cara membuatnya. Oke. Nah teman, saatnya kita membuat ya. Pertama, nah teman, kita lanjut ya. Saatnya kita membuat ya. Kita masukkan daging. Ini saya gunakan kira-kira tadi 500 gram ya. Saya gunakan setengahnya saja ya.
250 gram, dan ininya 2 dada ya, yang file ya. Oke, kita masukkan ya ke choppernya. Semuanya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga enak ya. Saya sudah sering bikin ini ya. Ini karena cuacanya lagi dingin sekali, kok pingin ya, kayaknya enak gitu ya. Kelamaan ya, kita jadikan satu aja langsung ya. Papa bikin sendiri dan video pun bikin sendiri, jadi ya harap dimaklum ya teman, misalnya belum sempurna ya. Nah, kita sudah masukkan semua. Saatnya kita beri bumbu. Pertama saya masukkan putih telur ya. Bismillah. Kemudian kita masukkan garamnya 1 sendok ya, karena ini kan setengah kilo ya, jadi nanti kalau sedikit kurang mantap ya. 1,5 saja kira-kira ya. Oke, nah kita masukkan bumbu masaknya, Masako. Dua sendok kecil ya, sendok teh ya, atau tambahin sedikit lagi ya, hanya di kira-kira saja, perasaan saja ya, tapi nanti kalau kurang kalian bisa tambahin sendiri ya. Dan ini merica bubuk setengah sendok ya. Oke, kemudian bawang putih yang sudah dihaluskan ya. Di sini tuh bawang putih sudah halus, Papa sudah gampang tersedia ya. Kita masukkan. Terus kita masukkan baking sodanya. Nah, ini baking sodanya ya, double acting, sedikit saja teman, karena nanti kalau kalian beri terlalu banyak dia akan mengembangnya besar sekali ya. Nah, ini segini saja ya. Bismillah. Oke, kemudian kita berikan tepung bumbu. Ini semua cemplung aja ya, tepung baksonya cemplungin semua biar mudah. Ini pengenyal ya. Oke. Kemudian bawang goreng. Satu, dua, sedikit lagi, jangan banyak-banyak ya. 2,5 ya. Oke, kemudian kita masukkan es batunya ya, separuh dulu ya. Oke, kemudian tepung terigunya, tepung tapioka ya, masukkan. Kalau saya sekalian saja teman, biar gampang ya. Oke, selesai. Dan semuanya terserah kalian untuk ukurannya ya. Yang penting kan caranya ya, dan bumbunya apa saja begitu ya. Ini sampai meluap. Oke, saatnya kita blender, chopper ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
kok nggak bisa. Tadi tidak bisa, kita berikan air sedikit ya untuk melancarkan yang di bawahnya. Sedikit saja ya. Kita lanjut kembali teman. Maaf tadi kabelnya sedikit tidak bisa lepas, jadi harus saya sambungkan lagi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita jadikan. Sampai lembut ya teman, sampai menjadi adonan. Jadi kita haluskan. Tadi saya beri air supaya lancar, karena kalau hanya es batu saja dia tidak akan putar mesinnya. Oke, nah ini teman hasilnya ya. Hasilnya setelah jadi adonan seperti ini ya. Nah, lihat warnanya putih pucat karena ini kita tadi tambah dengan terigu dan daging ayam ya. Jadi memang warnanya akan seperti ini ya. Oke. Nah, saatnya kita bulat-bulat dan kita tambahkan di pangsit dan tahu. Oke, kita saksikan. Nah, teman, untuk persiapan selanjutnya kita gunakan tahu. Tangan saya sudah bersih ya, teman. Dipastikan bersih. Tahu untuk tengahnya kita lubangin ya. Kita gunakan peso dan kita lubangin tengahnya seperti ini. Nanti buat isi dagingnya ya, teman. Nih, seperti ini ya. Terus untuk mencongkelnya kita gunakan sendok ya. Ini ala Reni ya, jadi ya semua serba pelan. Nah, seperti ini ya. Tuh lihat ya, ketebalannya juga kalian buat sendiri ya supaya rapi. Oke, ini sudah jadi ya. Nah, ini sisanya. Nah, sisanya kita bisa simpan. Kemudian untuk selanjutnya kita bikin sayatan ya. Hati-hati karena nanti biar bisa terisi banyak ya teman dagingnya, biar puas ya, karena kan ini untuk kita sendiri ya, apalagi buat jualan. Wah, pasti mantap nih ya. Nah, pelan-pelan kita congkel ya, tuh ya, seperti ini ya ketebalannya ya. Oke, selanjutnya terus sampai selesai ya. Jangan terlalu pinggir, kita buat seperti lubang gitu ya teman. Nah, biar gampang nanti untuk mencongkelnya ya. Seperti ini sampai dia bisa keluar ya. Oke, nah seperti ini teman ya, cantik toh, dan masih ketebalannya masih bagus dan di dalamnya jeruk ya, dalam jeruk. Nah, ini sisanya kita simpan saja. Oke, sampai selesai ya, kita buat sampai selesai seberapapun yang kalian inginkan tahunya. Oke, nah ini teman sudah jadi ya, kalian lihat sudah saya lubangin semuanya ya. Ada 1 2 3 4 5, ada 11 ya, 11 potong. Kalau kalian mau lebih bisa ya, terserah kalian mau seberapanya ya. Nih, cantik toh, tahunya sudah berlubang. Sekarang tinggal kita masukkan isinya baksonya ya. Oke, nah teman, ini daging yang tadi ya sudah yang kita sudah chopper, kelembutannya seperti ini ya. Kita tuang ke wadah semuanya supaya mudah nanti untuk membentuknya ya.
Tuh, adonannya putih ya, karena kan dicampur dengan daging ayam, daging sapi dan ayam. Jadi nanti biar cantik warnanya, maksud saya gitu ya. Kalau daging sapi saja dia akan terlihat hitam. Nah, ini nanti jadi cantik ya, seperti ini. Kita masukkan semua ya teman, yang dari chopper ya. Ini untuk supaya gampang, kalian basahin dulu ya dengan air supaya apa namanya ini, kalau orang Jawa bilang sotelnya itu supaya tidak lengket ya. Nah, seperti ini adonannya, saya pikir cukup ya. Oke, seperti ini. Nah teman, saatnya kita mengisi ya. Dipastikan tangan kita sudah bersih ya. Kita isi. Yang tahu sudah dibolongin tadi ya, sudah di tengahnya sudah dibolongin. Dah ini kita isi seperti ini ya caranya. Oh ini pecah, ini kita ganti yang bagus ya. Nah ini ya, langsung kita masukkan, kita isi, dipastikan penuh ya sampai ke bawahnya ya. Nah seperti ini. Dibikin cantik ya teman. Jadi kita harus, supaya nanti makannya enak. Kalau nggak beraturan kan makannya gimana gitu ya. Dibikin cantik. Ini pasti nanti menempel teman, tidak akan lepas ya, karena kan sudah ada apa namanya, putih telur dan sudah ada tepung tapiokanya ya. Nah seperti ini, cantik toh. Nah, kita rapikan ya, jadinya seperti ini ya. Ya oke, kita selesaikan sampai semuanya selesai ya. Berikutnya ya, adonannya bagus sekali teman, Masya Allah. Saya tanpa ukuran, dikira-kira saja ya. Kalau emak-emak itu sudah biasa bikin, jadi saya kira-kira. Tapi kalau kalian mau yang ukuran detail, mungkin kalian bisa ya, tetap aja ya, kalian kira-kira saja kekentalannya, seberapa tepungnya. Saya mah otodidak ya, jadi ya diperkirakan saja ya. Seperti ini, gimana menurut kalian, cantik toh? Warnanya, dagingnya juga bagus. Kalau tahu bakso dijamin ya bapak tidak suka ya. Karena apa? Ada tahunya ini teman. Bule itu tidak suka tofu, tidak suka tempe ya. Dia suka pemakan daging ya. Dagingnya pun yang tidak ada lemaknya, yang kualitas bagus. Itu ngajak saya boros kalau belanja ya. Tapi biar saja, kan dia yang bayar. Oke, nah seperti ini ya teman, bagus toh? Kita lanjutkan untuk selanjutnya ya, terus sampai selesai ya. Nah, gunakan sendok kecil saja biar mudah ya. Nanti saya juga bikin apa namanya, pangsit, isi daging bakso dan baksonya ya. Tapi sebelumnya kita harus mendidihkan air dulu ya di panci ya, harus mendidih supaya nanti matang semuanya ya. Nah biasanya saya rebus teman, ini ya. Kalau dikukus itu bisa saja, cuman kan kalau untuk saya rasanya masih mentah gitu ya, jadi lebih baik saya rebus. Oke, nah ini sebagai contohnya ya teman. Nanti kalian bisa bikin mau 100 biji, mau, ini kan buat saya sendiri ya.
Ini seperti ini ya. Oke, lanjutkan lagi. Nah teman, tahunya sudah selesai saya isi semua ya, seperti ini bentukannya, dan saatnya kita rebus atau dikukus ya. Oke, kalau saya direbus saja ya. Oke teman, saya sudah merebus air teman. Nah saatnya kita masukkan ya tahunya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya kita masukkan. Lebih enak ya dengan capitan ya teman, sangat membantu sekali. Harus dipanas ya, harus di panci panas biar gampang. Oke, kita tunggu sampai dia matang, dan nanti kita lanjutkan untuk membuat baksonya dan pangsit. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Halo teman, nah tahunya sudah mulai matang teman. Kalian lihat tidak ada yang lepas ya isinya ya, karena terlapisi dengan sempurna. Oke, kita kecilkan api. Saatnya kita taruh di wadah ya, karena sudah selesai ini untuk tahunya ya. Kita mau bikin bakso Malang ya, ala Reni Enedelan ya. Wah, tahunya mantap, besar-besar ya. Dan kita rebus supaya tidak cepat basi ya, daripada dikukus. Saya lebih suka untuk direbus teman. Harus kencang karena licin. Astagfirullah, tuh kan mencelat ya, licin. Jadi harus pegangnya kencang ya. Oke, sudah jadi untuk tahunya, tahu bakso. Tapi ini tahu putih ya teman, bukan tahu yang saya goreng. Kan ada tuh yang tahu digoreng ya. Karena kalau digoreng nanti tahunya jadi kecil, mengkeret. Nah, kalau tahu begini putih masih tetap besar. Ini salah satu trik dari saya ya teman. Saya pernah coba, tahunya saya goreng teman. Jadinya kecil, buntet dan keras ya. Untuk bakso Malang enaknya yang direbus ya teman. Nah, sudah selesai, sudah jadi. Tuh lihat, tahu bakso ala Reni Enedelan. Oke, kita lanjutkan lagi ya untuk bikin baksonya dan untuk pangsitnya. Oke, setelah tahunya selesai, kita harus memasak air lagi di panci besar, karena nanti buat bikin baksonya ya, yang bakso dagingnya ya. Untuk pangsitnya nanti lagi ya. Nah, kita tunggu sampai airnya mendidih ya. Oke. Halo teman, saatnya kita membuat baksonya ya. Saya memakai sarung tangan, dan ini baksonya. Kita gunakan air nanti untuk sendoknya ya, biar nggak lengket ya. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sarung tangannya sudah kita basahin ya teman. Nah, saatnya kita membentuk seperti ini. Oh, mantap. Ini jadi halus ya. Halus sekali ini ternyata. Nah, ini untuk sendoknya, biar airnya sudah kita matikan ya apinya. Nih, seperti ini. Masukkan ya teman. Wah, mantap ini. Dengan sarung tangan mah lebih gampang, licin ya, karena nanti juga bentuknya halus. Nah, seperti ini caranya ya, sampai kalian rasa sudah halus. Nah, baru kita masukkan ya, itu seterusnya ya sampai selesai. Lebih higienis dengan sarung tangan.
es batu ya, supaya nanti dagingnya bisa terbentuk dengan baik ya. Nih udah mulus, kalian pastikan mulus ya. Dengan sendok. Oh, mantap sekali. Pastikan kompornya harus mati ya, karena udah mendidih kan tadi airnya. Sarung tangannya longgar, jadinya saya pikir sudah ukuran saya ya. Nih sampai rasa sudah lembut. Nah, seperti itu ya, gampang kan? Usahakan sendoknya untuk mencetaknya ini harus kalian masukkan ke air ya, dengan sendok yang berbeda. Wah, mantap sekali. Saya pengen membuat yang halus ya. Oh, ini mah adonannya mantap. Sendiri, bicara sendiri, komentar sendiri, diicip sendiri, video sendiri, edit sendiri, semuanya serba sendiri ya. Bagaimana menurut kalian? Mantap. Bakso adalah makanan wajib ya bagi remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya bisa makan, karena apalagi di musim dingin ya. Wah, mantap sekali. Di Belanda itu ada juga yang jual secara online ya, di grup ya, tapi saya kurang mantap ya. Karena apa? Kebanyakan tepung. Pernah beli waktu saya belum bisa ya. Terus tapi bumbunya wah enak sekali, dan nggak mungkin toh kita mau nanya bumbunya apa. Mantap itu bumbunya. Nah, udah saya reka-reka sendiri aja ya, meskipun banyak sekali di YouTube kan cara-caranya ya. Tadi tahunya sudah selesai ya teman. Nah ini sekarang kita bikin baksonya ya. Nah untuk besarnya terserah kalian ya, mau seberapa besarnya ya, karena ini nanti jadi gede sekali loh teman, karena tadi kan pakai double acting ya, baking powder double acting saya gunakan supaya lebih mantul. Nah, lihat ya, seperti ini caranya. Kan kalau sudah terbiasa gampang. Nah repotnya saya itu tinggal di Belanda itu kan semuanya bikin sendiri ya, mencoba untuk menawarkan ke teman atau ke saudara bule atau kemana ya, tapi ini ya, bukannya mereka pesan tapi malah minta resepnya. Nah itulah, bagaimana menurut kalian? Kan saya jualan, kalau semua minta resep ya nggak ada yang beli toh. Akhirnya ya sudah, tidak jualan, dimakan sendiri saja toh. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Saatnya kita buat pangsitnya ya. Pangsit isi bakso ya, isi daging bakso ya. Oke, kita lanjutkan teman. Biar komplit isinya ya, jadi saya juga bikin untuk pangsitnya ya. Ini pangsitnya lengket-lengket. Oke, sebentar saya pakai kaosnya. Saya gunakan
pangsitnya tuh lengket lagi ya. Kita beri isiannya dengan sendok kecil saja ya, dagingnya bakso tadi ya, secukupnya saja. Kita taruh di tengah, kita lipat segitiga saja ya teman. Kita beri air dulu Pak, supaya lengket ya, supaya nggak isinya nggak keluar nanti saat digoreng ya. Emang ribet ya, masakan Indonesia itu super. Nah, sudah jadi satu ya, segitiga ya. Nah, usahakan jangan ditumpuk. Pernah saya tumpuk, aduh lengket, nggak bisa dibuka itunya ya. Untuk menggorengnya jadi susah. Sedikit saja isinya, karena kan hanya untuk topping ya. Kita beri air untuk mengekatkan. Oke, seperti ini ya. Dan kita taruh adonan, jangan kecampur, nanti lengket, susah mau digorengnya. Oke, kita lanjutkan sampai sesuai keinginan kalian mau berapa bijinya ya. Ini memang lengket sekali antara satu dengan satunya ya, jadi agak susah ini. Sudahlah, sedikit saja karena nanti masih buat baksonya ya. Segini saja. Kita beri air di pojok-pojokannya semua supaya menempel rapi. Oke, nah seperti ini teman ya. Oke kan, terus kita taruh, usahakan jangan berdempet ya, berdempet sedikit aja nanti susah untuk mengambilnya ya. Oke, kucing. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Nah teman, sudah jadi pangsitnya ya. Modelnya seperti ini ya, yang lebih gampang, dengan segitiga saja, supaya nanti untuk pelengkapnya bakso Malang lebih yummy. Oke, ini sudah selesai. Nanti terserah kalian mau seberapa lagi bikinnya. Oke, karena ini untuk saya sendiri jadi secukupnya saja. Pangsitnya sudah jadi, kita lanjutkan untuk baksonya lagi ya. Oke. Nah teman, ini adonan terakhir, tinggal segini, kalian lihat udah bersih ya semuanya. Saya sukanya harus bersih, eman-eman ya teman. Kalau masih ada sisa itu yang menempel, saya harus bersihkan semuanya sampai bersih ya. Nah tinggal segini, saatnya kita bentuk untuk jadi satu saja ya. Kita gunakan sendok, terus kita rapikan ya, karena kalau dengan air, sendok yang diberi air, dia akan tidak menempel seperti itu teman ya. Nah kita kasih lagi untuk bakso yang besar satu ya, karena ini sisa ya, udah habis. Tadi sudah bikin pangsit isi daging bakso dan bikin tahu bakso ya. Selesai nih, lihat mulus kan, karena pakai sendok yang diberi air. Nah ya, jadi biar cantik nanti bentuknya ya. Tuh, gimana menurut kalian ya? Nah, kita cantikin ya. Oke, saatnya kita masukkan ya ke air rebusan ya. Bismillah, terakhir ini teman. Selesai. Kalian lihat ini baksonya sudah mulai mendidih ya.
baksonya sudah mulai mendidih. Ini ada gajih-gajihnya ya, kita pinggirin ya, kita saring ya teman. Supaya tidak ada buih-buihnya ya yang mengganggu ya. Dan baksonya sudah jadi. Tidak banyak teman, setengah kilo. Apa mungkin karena pancinya besar ya. Nah tuh udah kelihatan toh bentuk baksonya. Mudah tapi sedikit ribet ya, memang harus telaten untuk bikin makanan Indonesia itu teman. Dan dipastikan punya bahannya, waktunya, dan tenaganya ya. Semua saya selalu bikin sendiri teman. Kalau pengen itu susah, karena di Belanda itu ada sih yang jual restoran Indonesia ya, tapi kurang puas ya, mending bikin sendiri ya. Tuh udah kelihatan toh. Baunya Masya Allah. Oke, tadi sudah ada tuh, sudah kelihatan toh ya. Tuh mantap, besar-besar. Gimana menurut kalian tuh? Setengah kilo jadinya cuman sedikit ya, karena bentukan tangan saya besar kali ya. Tuh, dan baksonya halus, menggunakan sarung tangan jadi halus ya. Tuh lihat bagaimana menurut kalian. Wow, mantap ini ya. Nanti tinggal menggoreng pangsitnya, dan tahunya sudah jadi ya. Tahu bakso dan bakso ya. Terus ada pangsit yang nanti perlu digoreng. Oke teman, kita lihat selanjutnya ya untuk penyajiannya, platingnya ya. Oke. Wow, ini lihat gedenya, karena pakai baking soda double acting ya. Yummy. Oke. Untuk pembuktian kenyal atau tidaknya kita belah ya teman. Tuh lihat gede-gede kan. Wow, mantep toh. Wow, kita buktikan ya, kita potong ya. Kita ambil satu. Dan ini pangsitnya yang sudah saya lipat dengan rapi. Tidak boleh ditumpuk ya, karena nanti lengket, susah mau menggorengnya ya. Saya pernah lengket semua, jadi tidak bagus, harus dipisah ya. Oke, sekarang kita pembuktian ini ya, satu ya. Kita lihat ya bagaimana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, bagaimana menurut kalian tuh ya? Masih panas, kita lihat. Nah, tangan saya kotor nih ya. Wow, sorry, ini karena tadi habis bikin adonannya bakso ya. Oke, kalian bisa cobain ya. Kita coba ya, kita makan ya teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, empuk, bumbunya terasa, enak sekali. Saya nggak bohong nih. Mantul tuh ya, enak. Sorry, tangannya sedikit kotor ya. Oke. Yummy. Panas, yummy. Kita tunggu nanti setelah digoreng pangsitnya dan plating. Oke. Nah teman, berhubung baksonya sudah jadi, saatnya kita membuat kuahnya ya.
Jadi bakso ini tadi kan sudah diberi air ya. Saatnya kita bikin kuahnya ya. Kalau saya, ini saya ya, ala Reni Enedelan ya teman. Kita berikan di kuahnya itu bawang goreng ya. Kita masukkan bawang goreng secukupnya saja. Ini untuk kuahnya ya. Bawang goreng kita masukkan. Dijamin nanti mantul. Ya. Terus kita beri. Nah, berhubung di Belanda jadi susah, kita bikin campurkan bumbu kuah bakso yang sudah jadi. Mama suka ya. Ini set dan simple ya. Kita beri Mama suka secukupnya saja ya, bumbu kuah bakso ini ya. Kita masukkan juga, kita cari yang simple saja ya. Nih baksonya gedem-gedem toh, mantul ini ya. Terus kita beri merica bubuk, merica bubuk. Merica bubuk secukupnya saja ya. Nanti kalau kurang bisa kalian tambahin ya, pasti diicip ya. Oke. Kemudian saya beri garam sedikit saja. Untuk ini garam ya. Bikin yang sat-set saja ya teman, yang gampang, yang mudah. Kita bikin mudah aja ya. Karena negaranya susah untuk mencari yang seperti ini aja sudah hampir mirip ya. Tuh. Oke. Kemudian beri. Hai teman, akhirnya kelar masakan saya di hari ini, bakso Malang ala Reni Enedelan ya. Kalian lihat, saya sudah buat pangsit goreng, mekar-mekar, ada sedikit, itu bukan gosong ya, tapi memang harus matang ya, kalau enggak nanti tidak crunchy. Ada tahu bakso, dan baksonya bisa disantap di pagi hari, siang hari, atau malam hari di waktu hujan. Wah, mantap. Oke teman, selesai sudah buatan saya hari ini, bakso Malang ala Reni Enedelan. Terima kasih teman yang sudah menyaksikan vlog Reni Enedelan. Terima kasih yang sudah memberikan like, subscribe, dan komentar. Bagi yang belum, mohon bantuannya ya untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke teman, salam dari Nederland. Bye bye, dudui, tutsin. Halo teman, nah ini saya lagi korban iklan ya. Saya ingin mencoba di Belanda membuat tempe sendiri ya. Dengan alasan apa teman? Di sini juga ada yang jual tempe, tapi cepat sekali dia, tidak tahan lama ketika kita masih nanti untuk membikinnya. Terus lagi cepat busuk, terus lagi rasanya asam. Nah ini baru pertama ini seumur hidup saya ya, saya mau bikin tempe sendiri. Padahal dulu simbah saya ya, bapak saya orang Kediri, ibu saya orang Jawa Barat. Simbah saya yang di Kediri itu bikin tempe, dia punya perusahaan tempe ya, besar gitu ya, dan saya pernah ikut membungkusnya. Nah hari ini saya ingin mencobanya bikin sendiri ya di Belanda. Ini bahan-bahannya teman, ini kedelai
saya beli di toko apa namanya Cina, di toko Asia, 500 gram. Ini sudah semalaman saya rendam dengan air ya, supaya dia mekar. Dan ada ragi tempe pastinya. Ini saya sampai bela-belain beli di Indonesia ya, untuk di Just Tip kan. Terus ada tepung tapioka, nanti untuk campurannya ragu tempe dan tepung tapioka dicampur untuk sebagai bahan raginya ya. Dan plastik, hanya itu saja teman bahannya, simple ya. Dan nanti ada step by stepnya cara saya membuatnya. Oke, kita tunggu, tapi step by stepnya agak lama ya, karena kan harus menunggu direndam dulu sampai dia apa namanya mengembang, terus nanti kita rebus ya. Oke, kita saksikan yuk cara saya membuatnya. Nah ini teman, selanjutnya setelah direndam selama semalam, terus kita buang airnya rendaman, kita beri air, kita rebus ya. Kita rebus sampai dia mendidih ya teman. Gampang bikinnya ternyata, cuman ya harus telaten ya. Nah kita rebus sampai dia mendidih, supaya nanti keluar apa namanya kulit arinya ini ya. 2 kali nanti kita rebus ya. Oke, kita tunggu selanjutnya ya. Halo teman, kita lanjutkan. Setelah kedelainya saya cuci bersih, direbus 2 kali sampai empuk, sampai dia keluar ininya apa namanya kulit arinya. Ini sekarang sudah bersih, dengan dibersihkan dengan air dan disaring ya. Nah ini kotorannya aja segini ya, dan ini sudah bersih ya. Nanti tinggal kita lanjutkan kembali untuk diberi ragi dan diplastikin. Oke, kita tunggu selanjutnya. Oke teman, nah saatnya kita bikin ya, untuk mengepaknya ya, untuk membuat tempenya ya. Nah ini saya sudah menyediakan tepung beras, nanti sebagai campuran dari ragi tempe. Saya sampai bawa di Indonesia ya, ini ragi tempe dan ini tepung berasnya ya. Nanti kita masukkan di wadah dan kita campurkan ya. Terus tempenya sudah jadi teman ya, dalam arti sudah saya rebus, sudah bersih, dan kita tinggal beri raginya ya. Kemudian ada plastik, sesuai kalian mau bikin seberapa. Nah saya mau bikin yang kecil-kecil saja ya, jadi seperti ini ya plastiknya ya, supaya nanti bisa mendapatkan banyak ya. Mau mencoba dulu seperti ini ya. Kita saksikan yuk cara saya membuatnya. Oke, kita singkirkan dulu. Nah ini ada tepung beras dan ada ragi tempe. Kita pinggirin dulu ini wadahnya, kita masukkan tepung berasnya ya. Terserah kalian mau seberapa dikira-kira ya, karena saya menggunakannya 500 gram ya, jadi tempe kedelainya 500 gram. Kita coba 3 sendok ya tepung berasnya ya, 4 sendok. Terus kita campurkan dengan ragi tempenya ya. Ragi tempenya ini ada aturannya enggak ya? Dua gram ragi atau 1 sendok teh penuh. Oke, 1 sendok teh penuh ya. Ini sendok makan, jadi 1 sendok teh penuh ya, sekian ya. Oke, sedikit lagi kayaknya. Oke, cukup. Kemudian kita campurkan. Sampai tercampur rata ya. Oke.
debunya. Sorry. Kemudian kita masukkan tempenya ya. Caranya mudah teman. Kita masukkan tempenya yang harus kering ya, jadi airnya sudah dibuang ya. Ini seumur hidup saya baru ini ya bikin, karena kepepet. Kalau nggak kepepet di Indonesia mah banyak yang jual tempe ya, karena kepepet semuanya ya. Kita campurkan biar lebih enak ya melihatnya. Sampai terlumuri semuanya ya dengan tepung beras dan raginya ya. Tuh raginya masih banyak tuh di bawah ya. Kita semuain aja ya biar cepat. Campur semuanya merata ya. Kita gunakan sendok ya karena ada ragi ya. Kalian lihat sudah jadi teman, sudah saya campur ya antara tepung beras dan ragi tempenya. Sekarang saatnya kita masukkan ke plastik ya. Plastiknya yang ukuran kecil saja karena kita kan masih, kalau bisa yang ada klipnya, jadi lebih mudah ya teman. Kita masukkan ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga jadi ya. Seumur hidup baru ini ya teman bikin. Biasanya kalau di Indonesia kan banyak yang jual, jadi ngapain bikin gitu kan, murah juga. Nah karena saya tinggalnya di Nederland jauh, pingin aja teman bikin ya. Nah kira-kira segini ya, kita kasih sela ya biar nanti bisa untuk dia berkembang kan, karena ada raginya ya. Setelah itu kita tutup rapat. Harus rapat. Kemudian kita rapikan. Dan kita tusuk ya teman. Supaya ada udara. Bismillahirrahmanirrahim. Begini caranya. Kita tusuk. Nanti untuk dia berkembang biak ya dengan ragi itu ya, ada udara di balik. Kurang kencang nih, harus dipastikan tertutup rapat ya. Terus kita ratakan, kita tusuk lagi. Seperti ini, dan sudah jadi. Tinggal kita diamkan nanti selama 48 jam ya. Kita tunggu ya. Nah satu sudah jadi teman, kita taruh. Wow, semoga jadi ya. Bismillah. Oke, selanjutnya kita bikin lagi ya. Kecil-kecil saja karena kita kan masih baru ya teman, baru pertama bikin ya, gak usah gede-gede, nanti sambil kita lihat jadi atau enggak gitu kan. Oke, sampai ini habis ya. Bismillah.
iseng aja ini, tapi kalau jadi kan seneng ya teman. Semoga jadi deh, karena ini kedelainya tuh bagus banget ya, gede-gede gitu. Beli di toko Oriental ya, di Breda. Intinya kalau kita punya niat, apapun bisa ya. Niat dan kemauan ya. Nah, sama aja niat sama kemauan ya. Niat dan dana. Gak ada uang juga nggak bisa ya. Bikin apapun itu pasti. Ya, kita rapikan, kita tutup kencang dan kita rapikan seperti ini, dijentek-jentek ya. Terus kita tancap dengan garpu. Bismillah. Baliknya. Jadi prosesnya memang rumit ya. Tapi kalau ada niat bisa kok. Saya juga baru mencoba ini. 2 sudah jadi bungkus. Jadi bungkus maksudnya. Nanti tunggu 48 jam ya. Ya mungkin tunggu besok lah atau 2 hari ya. Kita lihat hasilnya ya teman. Nanti kita taruh di tempat yang deketnya, jangan tempat dingin, tempat yang hangat ya, deketnya pemanas. Wah, ini jadi banyak ini nanti. Ini kayaknya hanya saya aja yang bikin kayak gini ya di Oosterhout. Biasanya teman-teman yang orang Indonesia tinggal di sini tuh bikinnya mereka bakso, rendang, seperti itu teman. Kalau tempe saya belum pernah dengar ya. Ya mungkin karena, dan mereka bikin itu biasanya dijual via online ya. Saya pernah beli via online makanan ya. Rasanya, bukannya saya menghina orang, enggak. Cuman kok kayaknya kurang mantep, bukan lidah saya ya. Jadi saya bikin sendiri saja. Jadi untuk asinan atau gula atau apa itu selera kita ya. Nah, ini yang ketiga ya. Sudah kita keratkan. Kemudian dirapikan, kemudian kita tusuk lagi ya. Bismillah. Untuk udara raginya. Oke, dijamin Bapak Bule nggak suka tempe ya, nggak suka tahu, nggak suka tempe, itu pasti. Oke, nah kita lanjutkan sampai selesai ya. Nah teman, sudah selesai. Kita bikin, kita plastikin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plastik kecil dan 1 plastik sedikit besar ya. Nah ini ukurannya saya tidak tahu ukurannya berapa ya plastiknya. Sebentar saya cek dulu plastiknya ukurannya. Oh, 0,2 liter ya. Yang biru itu 0,8 liter ya. Dan ini sudah habis semuanya, sudah saya masukkan. Kalian lihat sudah sampai habis ya, bersih ya. Oke. Dan kita tunggu 48 jam. Mungkin besok ya. Atau mungkin kalau besok belum jadi ya tunggu 2 hari ya. Dan ini karena kita di Nederland, hawanya dingin sekali. Nanti mau saya tempatkan di sebelahnya pemanas ya. Kalau di Indonesia airco ya, kayak AC gitu ya. Kalau ini airco-nya air panas, airco panas ya. Jadi suhu panas ya. Tapi nanti jangan kena panas, cuman hangat-hangat ruangannya. Begitu teman. Oke, kita tunggu sampai dia jadi ya. Oke, semoga jadi. Bismillah. Kita tunggu ya.
Oke teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam vlog Reni Nederland dari membuat bakso Malang dan membuat tempe sendiri di Nederland. Oke teman, sampai bertemu kembali di lain kesempatan, lain cerita. Terima kasih yang sudah memberikan like, subscribe, dan komentar teman. Terima kasih bagi yang memberikan komentar positif dan bantu saya untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke teman, bye-bye, tot ziens, sampai bertemu kembali. Salam dari Nederland. Oke.